Baik, kita lanjut sampai ke materi aplikasi dari SACCP. Jadi kita sudah bahas tadi 7 prinsip SACCP. Di mana inilah prinsip ya. Prinsip pertama di langkah ke-6, prinsip kedua langkah ke-7, dan seterusnya. Ya. Langkah ke-8, prinsip ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi aplikasi pedoman penerapannya, ini tambahannya langkah pertama sampai langkah ke-5. Kemudian langkah ke-6 sampai ke-12 itu adalah prinsip, 7 prinsip dari SACCP. Oke, 12 langkah pedoman untuk penerapan aplikasi dari Hazard Analysis Critical Control Point. Langkah pertama adalah pembentukan tim SACCP. Lalu langkah kedua menjabarkan produk, ya, menjelaskan secara detail. Lalu langkah ketiga identifikasi tujuan penggunaan. Langkah keempat menetapkan diagram alir proses. Jadi diagram alir ya, flowchart. Ya sejenis flowchart, cuman ini prosesnya ya, proses kerja untuk produksi produk pangan tersebut. Jadi gambarkan aja dimulai dari apa sampai proses yang terakhir. Nah itu namanya diagram alir proses. Gunanya adalah nanti untuk melihat apa aja sih aktivitas atau langkah-langkah yang ada dalam proses produksi dari produk pangan ini ya di tempat kita umpamanya. Sehingga dari diagram alir proses itu bisa dilihat bagaimana adanya mungkin titik kendali kritisnya ya, mana mungkin terdapat bahaya-bahaya yang mungkin bisa masuknya kontaminan di situ. Ya ini sudah dalam proses produksi ya. Nanti tambahannya adalah bagaimana bahan-bahan baku itu dilakukan titik kendali kritisnya masing-masing. Ya. Jadi ini khusus untuk proses produksinya. Lalu langkah kelima, verifikasi diagram alir proses di lapangan. Ya. Jadi pembuktian diagram alir prosesnya apakah sudah benar, dan kemudian bagaimana nanti dihubungkan dengan SACCP-nya. Lalu langkah ke-6, laksanakan analisa hazard. Ya, sudah masuk ke prinsip yang pertama dari SACCP. Langkah ke-7, tetapkan critical control point atau titik kendali kritisnya. Langkah ke-8, tetapkan critical limits, ya, batasan-batasan kritis untuk setiap critical control point-nya, CP-nya. Lalu langkah ke-9, tetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP ya, critical control point-nya. Jadi pengawasannya lah gitu ya. Pengawasan untuk setiap critical control point. Langkah 10, menetapkan tindakan perbaikan kalau ada pengawasannya yang dirasa kurang efektif. Langkah ke-11, menetapkan prosedur verifikasi. Jadi pembuktian bahwa semua langkah-langkah yang dilakukan itu sudah benar dan tepat ya. Langkah ke-12, menetapkan dokumentasi dan pemeliharaan catatan. Jadi langkah ke-12 sudah ditetapkan aja standarnya ya, standar SACCP dalam bentuk dokumen, dan kemudian catatan-catatan ya terkait untuk prosesnya itu dipelihara. Oke, kita akan bahas 12 langkah ini satu persatu. Langkah pertama, pembentukan tim SACCP ya, Hazard Analysis Critical Control Point. Suatu tim multidisiplin dengan pengetahuan dan keahlian membuat sebuah rencana SACCP ya. Ya, tim ini sebenarnya bebas saja, cuman kalau bisa multidisiplin ya itu lebih bagus sehingga saling melengkapi kan. Kemudian personel yang dipilih harus memiliki pemahaman dasar tentang
Yang pertama ini teknologi atau peralatan yang dipakai dalam proses, ya. Jadi alat teknis apa, ya, atau mesin-mesin apa yang dipakai ya untuk melakukan proses pengolahan produk pangan tersebut. Kemudian aspek praktikal dalam operasional pengolahan makanan. Jadi aspek praktikal ya. Jadi tindakan praktisnya ya. Tindakan praktisnya dalam melakukan pengolahan makanan itu apa aja, mulai dari bahan baku dicampur lah segala macam, lalu kemudian mungkin proses pemanasan dan sebagainya, itu semua adalah aspek-aspek praktikal. Kemudian aliran dan teknologi yang digunakan dalam proses. Jadi nanti alurnya dan juga teknologi yang digunakan masing-masing alurnya itu apa aja. Ya. Nanti ini harus dikuasai semuanya oleh personel yang menjadi bagian daripada tim SACCP. Kemudian aspek mikrobiologi makanan yang aplikatif ya. Jadi aspek mikrobiologi berarti bahan pangan itu sudah dalam konteks ditinjau secara mikrobiologi gitu ya. Lalu kemudian prinsip-prinsip dan teknik SACCP. Jadi berarti yang menjadi anggota untuk untuk penerapan SACCP ini benar-benar harus sudah diberikan pelatihan-pelatihan ya, sehingga benar-benar memahami proses yang ada ya, lalu memahami peralatan yang digunakan, kemudian aktivitas apa aja ya, aspek praktikal dalam operasional tersebut, lalu teknologi-teknologi yang digunakan dalam proses, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan mikrobiologi. Ya, nanti mungkin harus paham juga bahaya-bahaya yang terkait ya dalam hal yang berbentuk mikrobiologi. Karena kontaminan itu tentu bentuknya adalah sangat kecil, baik kontaminan biologi, kimia maupun fisik. Dan kemudian memahami prinsip-prinsip dan teknik-teknik SACCP. Ya, jadi benar-benar sudah harus diberikan pelatihan dulu sebelumnya semua anggota tim pembentukan SACCP. Dan anggota-anggota itu kalau bisa merupakan perwakilan dari unit-unit yang ada di perusahaan ya, baik dari unit produksi, unit sanitasi, unit quality assurance, unit food microbiology ya, bagian lab-nya mungkin, lalu unit engineering, bagian desain perencanaan, kemudian para spesialis terkait yang akan dilibatkan bila ternyata diperlukan ya, dan bagian-bagian lainnya mungkin ya bila dirasa diperlukan dilibatkan juga. Lalu pimpinan tim yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang quality assurance. Jadi untuk yang jadi pemimpin tim tersebut, hendaknya sudah memiliki pengalaman di bidang pertanggungan mutu ya, quality assurance. Jadi jaminan mutu. Artinya dia kalau bicara mutu, dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga dia bisa mengkoordinir tim SACCP ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari atau harapan-harapan diinginkan oleh konsumen dari produk ini gitu. Lalu untuk manajemen juga diharap mensupport ya untuk tim SACCP ini ya. Jadi ada komitmen manajemen untuk terutama menyetujui anggaran ya atau budget, karena nggak bisa bergerak kalau nggak ada dana gitu. Kemudian menyetujui dan mengendalikan kebijakan-kebijakan SACCP perusahaan dan food safety. Jadi nanti mungkin dibikin kebijakan keamanan dan keselamatan pangan, ya. Jadi ditandatangani oleh top manajemen. Dan memastikan proyek terus berjalan dan tetap valid. Jadi proyek tetap berjalan walaupun mungkin ada banyak-banyak masalah cari solusi ya, bukan ada masalah lalu lari gitu kan. Jadi sehingga proyek itu terus berjalan dan tetap valid, tetap legal gitu. Lalu menunjuk pimpinan dan anggota tim SACCP. Jadi ketua tim, ya, pimpinan dan anggota itu ditunjuk oleh manajemen, tetap manajemen.
dan memastikan tersedianya sumber daya yang memadai bagi tim proyek, ya, proyek SSCCP tentunya. Jadi sumber daya yang memadai itu adalah sumber daya manusianya, sumber daya keuangan ya, dananya, lalu sumber daya alam ya, tanah, bumi, bangunan, ya dalam hal ini tempat ya atau kantor mungkin, atau space ya untuk mungkin melakukan aktivitas pekerjaannya, dan juga sumber daya teknologi, peralatan-peralatan yang mungkin ya, alat-alat ukur dan sebagainya. Lalu menetapkan prosedur pelaporan kemajuan proyek. Ya, jadi untuk pelaporan secara berkala mungkin nanti manajemen akan menentukan bentuknya seperti apa nanti ya. Intinya adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen secara berkala ya terhadap progres daripada tim ini saat mereka bekerja. Dan memastikan rencana proyek realistik dan dapat dicapai. Jadi saat nanti tim SECCP membuat perencanaan, itu diharapkan realistik. Realistik itu artinya ya kira-kira masih dapat diraih lah ya dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Jangan terlalu di awang-awang, terlalu tinggi. Memang cita-cita buat setinggi bintang di langit. Tapi itu cita-cita, masa kecil. Saat menghadapi realita dan kenyataan, itu harus sesuai realita yang ada. Jangan udah dalam proyek ini masih juga bercita-cita setinggi bintang di langit. Nah, nggak akan tercapai nanti. Kecuali kalau bintang kunang-kunang ya, kepala puyeng itu kan ada bintang berputar-putar. Nah itu mungkin bisa diraih. Tapi itu hanya di film kartun aja. Ya ini komitmen manajemen turut harus mensupport dan mendukung ya supaya tim SSCCP ini bisa bekerja. Ya yang pentingnya pasti dukungan dana lah ya, anggarannya paling utama. Kemudian tetapkan lingkungan dari studi. Jadi fokusnya di mana nih? Nah, jadi tetapkan di mana proses dimulai, lalu di mana akan selesai, dan apa saja yang termasuk ke dalamnya. Istilahnya cetak birunya di mana nih? Jadi jangan sampai nggak ada cetak biru, dalam prosesnya berubah-berubah rencana terus. Akhirnya nggak akan selesai. Jadi harus ada cetak biru, sehingga acuan utamanya nanti adalah cetak biru ya, rencana utamanya, rencana strategisnya. Prosesnya dimulai di mana, ya, lalu selesainya di mana, lalu bagian dari proses itu apa aja. Contoh, sistem SACCP teraplikasi pada produk DC. Ya, produk DC ini nggak usah tergantung dengan DC, pokoknya suatu jenis produk lah ya. Entah di sini apakah tepung ampas atau apa gitu. Tapi maksudnya kita sedang membuat suatu produksi, ya, produksi pangan gitu. Jadi ini akan mengaplikasikan sistem SSCCP. Nah, food safety ini memberi kepastian pada setiap tahap, ya. Setelah mengidentifikasikan bahaya biologi, ya, kimikal, dan fisikal dari bahan baku dan pengemasannya yang dipasok ke bagian proses. Nanti bagian proses termasuk pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Jadi di semua ini adalah bagian-bagian dari titik critical control point-nya ya. Ya mulai dari bahan bakunya, pengemasan, penyimpanan, distribusi. Itu termasuk titik kendali kritisnya. Jadi di sini ini baru langkah pertama ya, membentuk tim. Jadi tim itu nanti disupport oleh manajemen dan kemudian tim ini mulai bekerja, lalu membuat perencanaan cetak birunya, lalu nanti fokus kepada bagaimana aplikasi dari SSCCP-nya ini ya untuk produk yang akan diproduksi. Dan kemudian SSCCP-nya ini menjadi bagian daripada food safety untuk memberi kepastian pada setiap tahap ya tahap proses produksi bahan pangan tersebut. Lalu langkah kedua, jabarkan produknya. Jadi di sini langkah kedua adalah penguraian dari produk mengandung informasi-informasi berikut. Jadi nanti nama produknya apa, ya, komposisinya apa, ya, atau bahan-bahan pembuat dari produk itu apa aja.
Lalu karakteristik produk, ya sifat khas, sifat khusus dari produk itu seperti apa. Lalu metode pengawetan mungkin diperlukan, lalu pengawasan primernya, lalu pengemasan untuk pengiriman, ya. Nah, kemudian kondisi penyimpanan seperti apa, lalu metode distribusinya seperti apa, kemudian sebutkan juga ya expire-nya atau masa kadaluarsa, bukan kaladuarsa, kadaluarsa. Kemudian label identifikasi khusus, ya dikasih label-label. Kemudian persiapan untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, di sini menjelaskan langkah kedua ya, menjelaskan tentang produk. Mungkin bisa juga dijelaskan secara singkat atau panjang lebar ya. Jadi semua komponen ini ada dijelaskan. Ya, bisa aja sih. Intinya produknya udah fix, udah jelas. Jangan sampai nanti produknya yang dimaksud beda, kemudian bikin standar keamanannya atau SCCP-nya beda, gitu kan. Jadi harus sama-sama sesuai. Lalu langkah ketiga, identifikasikan tujuan penggunaan. Nah, di sini didasari pada penggunaan yang normal oleh pengguna akhir atau konsumen. Identifikasikan target konsumen dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang sensitif. Jadi produknya ini siapa nanti penggunanya? Ya, apakah segmen anak-anak, segmen remaja, orang tua, atau keseluruhan? Yang perlu diperhatikan ada 5 kelompok masyarakat yang sensitif. Ya. Yang pertama itu manula ya atau lanjut usia. Kenapa manula ini sensitif? Ya karena mereka sudah berkurang kekuatannya karena dimakan usia. Lalu sudah mudah sakit ya. Lalu mungkin tulang-tulangnya sudah keropos. Ya banyaklah kira-kira lanjut usia ini masalah-masalahnya gitu. Memorinya berkurang ya dan sebagainya. Kemudian bawah 5 tahun atau balita. Ya, anak-anak yang masih balita juga rawan ya. Rawan karena daya tahan tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa sehingga menjadi bagian masyarakat yang sensitif. Juga untuk ibu hamil. Ibu hamil juga menjadi hal yang perlu diperhatikan sehingga saat mungkin produksi makanan untuk ibu hamil itu benar-benar penerapan SSCP-nya harus dengan ketat ya. Harus mempelajari juga hal yang berhubungan dengan mungkin dampak-dampak ke ibu hamilnya. Karena banyak seringkali saya lihat produk-produk makanan ya tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 5 tahun atau ibu hamil dan menyusui. Nah, jadi berarti memang ibu hamil ini bagian daripada masyarakat yang sensitif. Kemudian masyarakat yang sakit ya atau yang memiliki kelemahan sistem kekebalan atau imunokompromis. Sistem kekebalan tubuhnya rendah dan sebagainya. Ini benar-benar harus diperhatikan dalam pembuatan produk untuk konsumsi. Lalu langkah keempat, menetapkan diagram alir proses ya, atau flowchart-nya. Nah, flowchart ini adalah dari satu proses ke proses yang lain. Diagram alir proses harus menggambarkan ya, detail dari semua aktivitas proses, termasuk di sini proses inspeksi, transportasi, penyimpanan, dan penundaan dalam proses. Jadi saat membuat flowchart atau diagram alur proses, itu semua proses ya, semua proses termasuk inspeksi ya, pemeriksaan daripada bahan baku, pemeriksaan produk akhir, itu bagian dari proses.
Lalu saat produknya transportasi atau bahan bakunya untuk transportasi, ini bagian dari proses juga. Kenapa? Karena disinilah mungkin terjadinya kontaminasi silang. Ya. Jadi dari produk yang tidak terkontaminasi bisa terkontaminasi oleh produk yang ada kontaminasinya. Kemudian untuk proses penyimpanan, baik itu penyimpanan bahan baku, ya, setelah dikirim oleh vendor, simpan di gudang, itu bagaimana proses penyimpanannya. Ini harus sesuai dengan standar-standar yang ada, sehingga bahan tersebut dalam proses penyimpanan tidak terkontaminasi. Nah, gitulah istilahnya. Atau proses penyimpanan ini adalah produk-produk yang sudah diproduksi, ya, sudah lulus quality control, ya, disimpan dulu sebelum dibawa oleh truk pengangkut bagian distribusi. Jadi penyimpanan juga sebenarnya jangan sampai nanti ada yang rusak, ya, kemasan rusak, isinya juga rusak, padahal sudah di quality control, gitu kan. Dan penundaan dalam proses. Jadi mungkin ada penundaan, nah ini harus digambarkan juga dalam diagram alur prosesnya. Lalu masukkan pada proses atau inputnya yang berhubungan dengan bahan mentah, pengemasan, air, dan kimia. Ya, ini input dari proses ya. Kemudian output dari proses atau keluaran dari proses, seperti misalnya sisa bahan pengemas, ya, lalu bahan mentahnya, atau produk dalam proses, lalu produk rework, ya, dan reject. Jadi untuk keluaran proses, apakah produk-produk yang memang siap untuk dikirim atau produk reject, ya. Artinya produk-produk yang non-conformance atau tidak memenuhi kesesuaian. Nah, ini bagaimana menciptakan diagram alir. Nanti mungkin kita perlu latihan-latihan, ya, dimulai dari yang sederhana aja. Nah. Lalu langkah kelima, libatkan semua anggota tim. Jadi jangan sampai nanti ada anggota tim yang kerjanya santai, atau bahkan ada yang nggak kerja, ya, dan ada yang kerjanya luar biasa keras. Jadi harus semua anggota tim itu bekerja bersama, ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu maksudnya peribahasa. Jadi jangan sampai ada yang satu santai, yang satu kerja keras dan berat dan seterusnya. Kemudian lakukan pada semua proses pada saat proses berjalan dan pada shift yang berbeda bila memungkinkan. Walk the talk. Jadi semuanya sembari berjalan lah istilahnya. Jadi semua proses-proses, ya, dilakukan pada saat proses berjalan dan pada saat shift yang berbeda. Jadi artinya walaupun ganti shift, ya, proses tetap berjalan. Walaupun ganti orang, proses tetap berjalan. Jadi proses itu tetap sama, ya, di shift yang berbeda. Semua proses, ya, semua proses. Lalu langkah ke-6, laksanakan analisa hazard. Nah, sudah masuk prinsip SSCCP yang pertama. Untuk analisa hazard terdiri dari 3 bagian. Yang pertama mengidentifikasi hazard, ya, bahaya dan sumber bahayanya. Yang kedua menetapkan signifikansi dari hazard. Ya. Jadi skala tingkat bahayanya lah, ya, signifikansi dari hazardnya. Lalu yang ketiga mengidentifikasi tindakan pencegahan. Ya. Preventive action-nya diidentifikasi setelah kita mengenal hazardnya, ya, mengenal skala levelnya, baru kita bisa identifikasi preventive action-nya atau tindakan pencegahannya. Ya, ini sudah masuk ke prinsip yang pertama, ya, analisa bahayanya.
Nah, untuk melakukan identifikasi bahaya, buat daftar dari bahaya. Ini yang telah ya atau berpotensi untuk terjadi. Jadi yang pernah terjadi atau belum terjadi tapi berpotensi untuk terjadi ya. Yang dimungkinkan terjadi pada setiap tahap dari proses. Mulai tahap dari apa? Pengiriman bahan baku ya, atau apa? Tahap dari pembuatan bahan baku oleh vendor ya, pengirimannya, lalu penyimpanannya dan seterusnya sampai produksi dan kemudian distribusi ya ke apa? Untuk dibeli oleh konsumen, itu benar-benar adalah bagian dari setiap tahap proses. Nah, di sini identifikasi bahayanya. Apakah itu pernah terjadi atau belum terjadi, kita identifikasi aja. Nah, terus bagaimana cara identifikasi? Ya, yang jelas, kita kan sudah tahu bahayanya apa adalah mungkin bahaya biologi, ya, lalu bahaya kimia, dan kemudian bahaya fisik. Jadi ada kontaminan-kontaminan yang mungkin masuk ke dalam produk pangan olahan itu, baik saat sudah diolah atau masuk ke dalam bahan bakunya. Nah, ini memerlukan ketelitian dan kejelian ya daripada kita untuk melakukan identifikasi. Kalau identifikasi bahaya pada umumnya untuk K3 ya tentu kita bisa pakai checklist yang sederhana seperti apakah saya bisa terjatuh, apakah saya bisa tertabrak, apakah saya bisa menabrak, apakah saya bisa terjepit, apakah saya bisa terpleset dan seterusnya. Tapi kalau di sini kan enggak ya. Karena bedanya keamanan dan keselamatan pangan ini tentu bahayanya beda. Karena sini fokusnya kepada bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Yang notabene adalah sumber bahayanya atau bahayanya itu dalam bentuk yang mikro, ya, sangat kecil. Nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian sumber informasinya ya untuk identifikasi bahaya ini bisa dari laporan-laporan tentang penyakit ya, laporan-laporan tentang penarikan produk, dan kemudian keluhan yang terkait keamanan makanan. Ya, data bisa diambil dari sini. Lalu bisa juga diambil dari arsip keluhan pelanggan yang dimiliki perusahaan. Jadi setiap ada keluhan dari pelanggan itu disimpan dalam arsip. Ya. Sehingga bisa ketahuan nih, untuk mengidentifikasi bahayanya apa. Lalu bisa juga sumber informasi identifikasi bahaya itu dari jurnal dan laporan penelitian, ya, terutama yang berhubungan dengan produk makanan olahan. Dan sumber informasi bisa dari buku referensi, ya buku yang dipakai, ya. Buku yang dipakai terkait pengolahan produk makanan olahan tersebut. Lalu untuk area yang dipertimbangkan, ini mulai dari bahan mentah, ya, desain dan peralatan pabrik, lalu faktor-faktor intrinsik, ya, faktor-faktor dari bahan pangan itu sendiri, ya, kemudian desain dari prosesnya, lalu desain fasilitas, kemudian personel, ya, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Jadi personel juga, ya, terutama personel hygiene, ya. Lalu skill dari personel itu menjadi area yang mempertimbangkan bahaya, ya, identifikasi bahayanya. Ya tentu aja kalau personalnya kurang terampil ya itu merupakan potensi bahaya juga ya. Atau personalnya tidak menerapkan personal hygiene-nya dengan benar, ya itu merupakan sumber bahaya ya, hazardnya. Penetapan kepentingan dari bahaya. Ya ini kita sudah mulai melakukan pengukuran dari bahaya ya, atau analisa bahaya. Ini kita melihat seberapa sering sih bahaya tersebut terjadi, atau ini bisa disebut sebagai probabilitas. Ya. Semakin sering, tentu skala bahayanya makin besar.
Semakin jarang, skala bahayanya makin kecil. Kemudian seberapa serius bahaya tersebut? Nah, ini memperhitungkan faktor severity-nya ya, tingkat keparahannya. Jadi dua hal ini, inilah yang membentuk namanya matriks bahaya untuk menentukan skala dari bahaya tersebut. Apakah bahaya termasuk ekstrim atau sangat tinggi, atau menengah, atau sangat rendah atau sangat rendah. Ya, jadi ini juga harus kita tahu ya. Pertama probabilitasnya dan kedua severity-nya, tingkat serius dari bahaya tersebut. Untuk analisa bahaya bisa dibagi dalam dua aktivitas ya. Ini kita bisa buat brainstorming atau evaluasi resiko. Brainstorming ini adalah curah pendapat. Jadi beberapa orang dikumpulkan ya, kemudian dibuat pertanyaan, masing-masing semua menjawab pertanyaan tersebut, terkumpullah data-data. Nah, data-data ini harus dicatat. Itu brainstorming. Sehingga brainstorming ini adalah menggali pemikiran, opini-opini ya, dan pendapat dari para anggota yang ikut. Karena pemikiran 2 orang tentu lebih baik dari 1 orang. Pemikiran 5 orang lebih baik dari pemikiran 3 orang, dan seterusnya. Itulah sebabnya brainstorming ini dapat, kalau dikelola, dipandu dengan baik, ini dapat menghasilkan hasil yang cukup efektif ya. Terkumpul data-data yang memang bisa mengendalikan suatu masalah. Gitu. Dalam hal ini sedang mencari data-data untuk analisa bahaya. Nah, gitu ya. Jadi dari brainstorming ini nanti membuat daftar bahaya yang berpotensi terjadi. Lalu nanti dari daftar bahaya yang berpotensi terjadi, dilakukan evaluasi resikonya. Ya, bagaimana resiko dari bahaya tersebut. Ya. Kemudian dari evaluasi resiko, membuat daftar bahaya yang penting. Jadi bisa dilihat, ada mungkin satu bahaya, nanti resikonya rendah. Ada satu bahaya yang resikonya sangat tinggi, dan seterusnya. Nah, dari sini bisalah buat ya, daftar bahaya yang penting. Kemudian mengidentifikasi tindakan pencegahan. Tadi saya bilang, kalau bahaya itu kita membuat preventive action atau tindakan pencegahan. Tapi kalau kita fokusnya ke resikonya, kita membuat tindakan korektif ya, atau tindakan perbaikan. Jadi itu bedanya sudut pandangnya. Kalau kita fokus ke bahayanya, ya preventive action. Kalau kita fokus ke resikonya, corrective action, ya, tindakan perbaikan. Faktor, tindakan, dan aktivitas yang dapat digunakan untuk mengendalikan bahaya keamanan makanan yang telah diidentifikasi, ya, baru kita bisa membuat tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan mungkin dapat mengeliminasi dan atau mengurangi bahaya tersebut sampai tingkat yang dapat diterima atau dapat ditoleransi. Jadi tindakan pencegahan, kalaupun memang harus terjadi, nanti kejadiannya itu masih dapat ditoleransi. Itu namanya preventive action. Kemudian mengidentifikasi tindakan pencegahan. Oh, masih lanjut tadi ya, mengidentifikasi tindakan pencegahan. Untuk bahaya yang berada dalam pengendalian operator, ya, ini pertimbangkan apa yang Anda sudah miliki saat ini dan apa tindakan baru yang mungkin diperlukan untuk diterapkan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger kreativitas kita terkait bagaimana preventive action ya untuk bahaya-bahaya
yang akan timbul mungkin dalam proses pengolahan makanan. Ya, ini yang berhubungan dengan operator, mungkin kita bisa memiliki daftar pertanyaan, apa yang sudah Anda miliki saat ini, dan apa tindakan baru yang mungkin diperlukan untuk diterapkan. Jadi dengan demikian, operatornya akan berpikir ya, personal hygiene, ya, dan kemudian apakah memang benar-benar sudah efektif, ya, atau apakah perlu tindakan baru atau tindakan tambahan. Untuk bahaya tidak dalam kendali operator, indikasikan bagaimana bahaya tersebut dapat ditangani di luar proses manufaktur yang menjadi tanggung jawab operator tersebut. Jadi ada bahaya yang masih dalam kendali operator, ada juga bahaya yang tidak bisa dikendalikan oleh operator. Untuk bahaya yang tidak bisa dikendalikan oleh operator, indikasikan bagaimana bahaya tersebut dapat ditangani di luar proses manufaktur. Jadi di luar dari flowchart ya, dari flow aliran proses-proses yang ada, itu ditanganilah bahaya yang menjadi tanggung jawab operator tersebut. Contoh dari tindakan pencegahan ya. Untuk bahaya biologi, ini mungkin pengendalian waktu ya, lalu pengendalian temperatur, ya pengendalian waktu, waktu simpan atau suhu dijaga supaya tidak terlalu panas dan sebagainya. Kemudian pemanasan dan permasakan. Ya, ini mungkin dengan pemanasan dan pemasakan, ini bagian mencegah daripada kuman-kuman ini berkembang ya, berkembang biak. Atau pendinginan dan pengendalian pH. Jadi dengan melakukan pendinginan dan mengendalikan pH-nya ya, ini bisa mencegah bahaya daripada biologi. Kalau pendinginan, ya biasanya tadi kan mendekati titik beku, itu kuman-kumannya tidak aktif ya, sama bakteri-bakteri patogennya. Dan pengendalian pH juga. pH yang mendekati area asam atau area basah, itu kuman-kuman akan susah berkembang biak. Tapi mereka akan mudah ya berkembang biak di di pH sekitar 7 ya. 7 itu untuk air murni lah gitu. Karena kalau sudah masuk ke area asam, terutama yang di bawah keasaman di bawah 5 mungkin, atau untuk daerah basah, terutama daerah basah di atas 9, itu mungkin suatu area yang memang bakteri atau kuman-kuman itu nggak suka. Sehingga mereka tidak dapat berkembang biak dengan cepat di situ. Atau untuk biologi hazard ini juga bisa dilakukan penambahan garam. Jadi biasanya kuman-kuman itu mati oleh karena larutan garam. Jadi ditambahkan garam. Tapi intinya jangan sampai nanti pencegahan dari bahaya biologi justru akan mempengaruhi struktur dan rasa daripada produk makanan olahannya. Nah, itu juga harus diperhitungkan ya. Lalu proses pengeringan. Ini juga adalah bagian daripada mengurangi bahaya biologinya. Karena biasanya dengan intensitas air yang dikurangi, maka mikroba-mikroba itu mungkin tidak dapat hidup dan berkembang biak dengan cepat ya di area seperti itu. Kemudian pencegahan dari bahaya kimia. Ini pengendalian sumber pasokan ya, yaitu sertifikasi supplier dan pengujian bahan mentahnya. Lalu pengendalian kegiatan produksi dan pengendalian dengan identifikasi label. Jadi untuk pengendalian bahan kimia ya kita lebih mudah lah. Karena bahan kimia yang akan digunakan juga kan kita sudah tahu apa aja bahan kimia yang dipasok dan kemudian sudah memiliki MSDS-nya ya. Sehingga kita bisa mengetahui
berapa nilai ambang batas yang mungkin bisa masih diterima oleh tubuh dan sebagainya. Jadi untuk bahaya kimia ini masih lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan bahaya biologi. Untuk bahaya fisika, ini pengendalian sumber pasokan juga ya. Tadi kimia juga ya, suppliernya. Kalau bahaya fisik ya sama, suppliernya juga harus dikendalikan. Lalu pengendalian kegiatan produksi, seperti penggunaan magnet, ya, metal detektor, shifter atau screen, X-ray, dan sebagainya. Jadi dengan alat-alat seperti ini akan mudah mendeteksi ya, terutama bahaya fisik berbentuk metal ya, yang sangat kecil, serbuk besi dan sebagainya. Ya, itu tadi langkah identifikasi bahaya atau prinsip pertama ya, baru masuk prinsip pertama, tetapi ini sudah langkah ke-6 untuk pedoman penerapan SECCP. Kemudian langkah ke-7 ya, untuk menerapkan SECCP, ini menetapkan critical control point-nya, CCP. Definisinya adalah menetapkan CCP ini suatu langkah di mana pengendalian dapat dilakukan. Dan hal ini diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya pada keamanan atau menguranginya sampai pada tingkat yang dapat diterima. Suatu langkah di mana pengendalian dapat dilakukan dan hal ini diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya pada keamanan atau menguranginya sampai pada tingkat yang dapat diterima. Jadi sampai pada tingkat yang masih bisa ditoleransi ya, atau nilai ambang batasnya masih bisa diterima oleh tubuh. Itu kalau kita bicara mungkin bahaya kimia. Untuk bahaya biologi mungkin ya kuman-kuman atau sumber patogen tersebut, mikroba tersebut tidak sampai menimbulkan sakit ya, ada batas yang masih dapat ditoleransi. Kalau untuk biofisika ya partikel-partikel benda padat ya dalam bentuk kecil itu masih bisa ditoleransi oleh tubuh apabila memang terkontaminasi ke dalam olahan pangannya. Jadi sampai ke tingkat yang dapat terima. Kalau bisa sih memang nggak ada sama sekali ya. Tapi kalaupun ada masih dapat ditoleransi. Dan juga critical control point ini suatu langkah berupa titik atau batasan atau prosedur atau kegiatan operasi atau tahapan dalam siklus makanan, termasuk bahan mentah dari proses produksi utama sampai konsumsi akhir. Jadi mulai dari pengecekan bahan mentah ya, yang disuplai oleh supplier sampai kepada konsumsi akhir ya. Jadi produk jadi sudah dikemas siap didistribusikan. Ini jadi semuanya menyeluruh ya rantai pangannya untuk menetapkan critical control point-nya. Nah, nanti kan di tiap rantai-rantai pangan itu critical control point-nya tentu akan memiliki titik kritis limitnya ya, batasan titik kritisnya. Yaitu nanti di prinsip kedua ya, ini masih prinsip pertama menetapkan critical control point atau titik kendali kritisnya. Untuk menetapkan critical control point atau titik kendali kritisnya bisa memakai decision tree atau pohon pembuat keputusan ya. CCP decision tree adalah suatu rangkaian tahapan logis dari pertanyaan untuk ditanyakan pada setiap bahaya di setiap langkah proses. Ya. Dan pastikan bahwa itu terstruktur, konsisten, dan bisa didiskusikan. Jadi CCP decision tree terstruktur, konsisten, dan bisa didiskusikan. Jadi nggak mutlak gitu ya, bisa didiskusikan.
Ya, ini gambaran daripada pohon keputusan atau decision tree untuk mengidentifikasi titik kendali kritis atau critical control point. Ini mungkin lebih jelas. Sama aja ya. Jadi, identifikasi critical control point ya dengan memakai decision tree berupa 4 pertanyaan ya sebagai berikut. 4 pertanyaan, 4 level pertanyaan yang penting. Pertanyaan pertama, apakah ada tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pada tahap ini atau berikutnya untuk mencegah atau meminimalkan hazard ya bahaya yang telah diidentifikasi? Kalau jawabannya ada, ya turun ke sini. Kalau jawabannya tidak, masuk ke sini. Apakah pengendalian pada tahap ini sangat penting untuk keamanan? Kalau sangat penting, ya dimodifikasi tahap proses atau produk, lalu masuk ke pertanyaan awal. Ya. Kalau Kalau dianggap tidak penting, stop sudah, bukan critical control point ya. Jadi simpel. Kalau memang penting pengendaliannya, masuk sini modifikasi lagi tahap proses atau produk. Ya, baru tanya lagi, apakah ada tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pada tahap ini atau tahap berikutnya untuk mencegah atau meminimalkan bahaya yang telah diidentifikasi? Kalau akhirnya jawabannya iya, masuk ke pertanyaan kedua. Apakah tahap ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya hazard atau bahaya sampai tingkat yang diterima? Nah, kalau jawabannya tidak, masuk ke pertanyaan tidak. Ya. Kalau jawabannya iya, ya udah ini namanya titik kendali kritis, critical control point, nggak perlu pembuktian lagi ya. Lalu kalau jawabannya tidak, ya, jadi tahap ini nggak dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya sampai tingkat yang terima. Ada pertanyaan lagi, apakah kontaminasi dari bahaya yang telah diidentifikasi melewati tingkat yang diperkenankan atau dapat meningkat sehingga melebihi batas yang diperbolehkan? Kalau jawabannya tidak, stop, bukan critical control point. Kalau jawabannya iya, masuk ke pertanyaan keempat. Apakah proses selanjutnya akan dapat menghilangkan bahaya atau mampu mengurangi bahaya sampai batas yang diperbolehkan? Kalau iya, ya udah stop. Ini bukan critical control point. Kalau tidak, ya ini critical control point. Ya ini dengan decision tree ini kita akan mudah ya untuk melihat titik kendali kritisnya atau critical control point-nya. Ya, ini hanya alat bantu, tapi kalau kita sudah paham ya, tanpa dibantu dengan 4 pertanyaan ini, kita pun sudah bisa menentukan, oh ini critical control point, oh ini bukan. Lalu langkah ke-8, menetapkan critical limits untuk setiap critical control point. Jadi langkah ke-8 ini adalah prinsip ketiga ya. Prinsip ketiga untuk SSCCP. Critical limits ya, jadi batasan kritis, limit kritis untuk setiap critical control point. Critical limit ini adalah suatu kriteria yang membedakan antara yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Jadi acceptable atau non-acceptable ya. Sumber informasinya bisa didapat dari data-data publikasi, masukan ahli, panduan regulasi, data hasil percobaan, model matematis ya. Itu critical limits-nya dan harus dapat dipertanggungjawabkan atau harus dapat divalidasi. Tipe dari critical limit ya, jadi batasan kritis. Ini ada
batasan fisik, ada batasan kimia, ada batasan mikrobiologi. Ya. Jadi ini biologi, bahaya biologi, tapi sudah fokus kepada mikrobiologinya. Jadi makhluk-makhluk yang renik atau yang sangat kecil. Untuk batasan dari fisik, ya, ini bisa berupa suhu atau temperatur, waktu, berat, ukuran, warna, bentuk, dan kebersihan. Untuk batasan kimia, bisa berupa pH, ya. Ini AW tadi aktivitas air atau activity of water atau intensitas air. Lalu konsentrasi garam, lemak, protein, serat, karbohidrat, gula, dan vitamin. Ini semuanya masuk ke batasan kimia. Untuk batasan biologi atau mikrobiologi, ya ini bukan metode yang dapat dipraktekkan. Jadi untuk batasan biologi, mungkin kuman-kumannya nggak ada critical limit ya. Jadi yang namanya kuman itu harus 0 kalau bisa. Jadi nggak ada toleransi. Oh boleh ada sedikit kuman gitu kan. Nah sekali kumannya masuk dia langsung membelah dalam berapa detik aja jumlahnya udah ribuan gitu. Jadi kayaknya untuk mikrobiologi nggak ada yang bisa ditoleransi, dia harus 0 ya. Kalau fisik ada ya, fisika, kimia ada batasan. Untuk biologi, bahaya biologi atau bahaya mikrobiologi nggak ada. Jadi karena orang nggak pernah buat percobaan, oke, masukkan kuman sekian di manusia percobaan nggak ada yang mau gitu kan. Kemudian langkah ke-9 menetapkan sistem pemantauan. Jadi kita sudah menetapkan critical control point, ya. Kemudian sudah menetapkan batasan-batasannya, ya, batasan-batasan kritisnya. Lalu sekarang bagaimana pemantauan atau pengawasannya? Nah, ini langkah ke-9 atau prinsip keempat dari SECCP. Pemantauan adalah rangkaian tahapan dari pengamatan atau pengukuran yang terencana untuk memeriksa apakah suatu critical control point berada dalam kondisi terkendali. Jadi melihat ya apakah critical control point ini terkendali atau enggak. Kalau enggak ya akan masuk ke prinsip yang ke-5 nanti. Kemudian mengapa kita perlu memantau? Mantau ini bukan roti mantau ya. Mantau ini monitoring ya atau mengawasi, mengamati gitu ya. Mengapa kita perlu memantau? Untuk mengetahui kapan suatu critical control point di luar kendali. Artinya tidak bisa dikendalikan gitu. Lalu identifikasi masalah sebelum terjadi. Kemudian menetapkan penyebab dari masalah. Lalu membantu memverifikasi rencana SECCP dan membantu pembuktian ya atau verifikasi bila dilakukan due diligence. Jadi tadi investigasi ya, due diligence, melakukan investigasi atau audit gitu. Membantu pembuktian bila dilakukan due diligence. Ya, jadi kita perlu memang untuk sistem pengawasannya juga efektif gitu ya, sesuai dengan untuk melihat apakah critical control point-nya terkendali atau enggak. Kalau nggak terkendali ya percuma aja kita melakukan pemantauan atau pengawasan atau monitoring kan. Nah, dalam sistem pemantauan yang perlu ditanyakan adalah siapa yang memantau. Ya. Yang memantau itu adalah individu yang sudah di-training, ya, tidak bias, dan diberi penugasan resmi.
Jadi jangan dalam daerah abu-abu, dia harus ada tugas job desk jelas ya. Jadi tidak bias dan resmi ya. Jadi ada surat penugasan gitu. Kemudian bagaimana kita memantau? Ya, melakukan pengamatan, ya, observasi dan juga pengukuran-pengukuran mungkin. Kapan kita memantau? Berkesinambungan terus-menerus ya. Jangan lagi mood aja langsung memantau, kalau lagi nggak mood ya masa bodoh gitu. Kemudian tidak berkesinambungan juga ada. Jadi ada terus-menerus, ada hal-hal yang terus dipantau terus, ada yang sekali-sekali. Ya, karena ada banyak faktor titik kendali kritisnya kan. Jadi ada yang terus-menerus harus dipantau, ada yang sesekali tidak berkesinambungan. Nah, kalau yang berkesinambungan ini ya tugasnya harus pantau terus ya. Jangan lagi pas mood aja baru dipantau. Kemudian langkah ke-10 menetapkan tindakan perbaikan. Ini prinsip kelima dari SSCCP, menetapkan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan adalah semua tindakan yang dilakukan ketika hasil dari pemantauan pada suatu critical control point menunjukkan indikasi berada di luar kendali. Nah, jadi hasil pemantauan atau pengawasannya tidak efektif, maka perlu corrective action, ya, tindakan perbaikan. Ya kalau dibiarin terus-menerus ya percuma aja SCCP-nya, nggak efektif ya nggak jalan. Jadi harus segera dikoreksi. Tindakan perbaikan itu ada tindakan segera, ada tindakan pencegahan. Tindakan segera itu menyesuaikan proses untuk mengembalikan pada kondisi terkendali. Ya berarti urgent ya, harus segera dikembalikan pada kondisi terkendali. Dan menangani produk yang dicurigai. Jadi kalau ada produk-produk yang curigai, yang mungkin terkontaminasi, itu harus segera take action ya. Jangan nunggu dulu, besok aja gitu. Kemudian tindakan pencegahan. Ya. Di sini penanggung jawab terhadap tindakan perbaikan. Jadi penanggung jawab terhadap tindakan perbaikan dan perekam tindakan perbaikan. Jadi tindakan pencegahan juga adalah bagian sebenarnya untuk tindakan perbaikan. Sehingga rekamannya nanti rekornya masuk kepada tindakan perbaikan. Jadi untuk tindakan pengawasan, monitoring, ya, pengamatan untuk titik kendali kritis, ya, ini harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Adapun nanti ada tindakan pencegahan, ya, ini masuk kepada tindakan perbaikan. Dan ada juga yang harus segera ditindak segera ya. Ini untuk hal-hal yang urgent mungkin supaya untuk mengembalikan pada kondisi yang terkendali. Dan ada produk-produk yang sudah dicurigai, ini harus segera dikendalikan. Ya, intinya adalah tindakan perbaikan itu untuk mengembalikan konsep pengawasan dan monitoring yang sudah ada. Karena mungkin tidak efektif, jadi segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Lalu setelah itu langkah ke-11 ya, menetapkan prosedur verifikasi. Verifikasi adalah suatu aplikasi dari metode, prosedur, pengujian, atau jenis evaluasi lain untuk membantu pemantauan terhadap penetapan kesesuaian rencana SSCCP. Jadi ini membuktikan membuktikan bahwa tindakan pengawasan dan pemantauan itu sudah efektif gitu ya, dengan melakukan verifikasi. Informasi yang termuat akan digunakan untuk meningkatkan sistem SSCCP. Untuk verifikasi terdiri dari 4 macam aktivitas. Yang pertama, validasi SSCCP. Yang kedua, evaluasi hasil pemantauan. Yang ketiga, pengujian produk. Yang keempat, di audit, ya, pelaksanaan audit. Jadi,
pembuktian atau verifikasi ini bisa dilakukan validasi ya untuk melihat pengesahan SSCCP ini apakah sudah benar, lalu hasil pemantauan dievaluasi tadi ya, pemantauan dan pengawasan, kemudian mungkin pengujian produk juga, atau pelaksanaan audit. Jadi sistem SSCP-nya diaudit. Gitu. Contoh langkah-langkah verifikasi. Evaluasi log sheet. Ya. Jadi data-data dari logistik mungkin ya. Evaluasi control chart atau kartu pengontrol. Jadi ada data-data dari hasil pemantauan mungkin ini dievaluasi lagi. Apakah sudah benar pengontrolannya atau enggak. Evaluasi tindakan perbaikan. Jadi tindakan perbaikan corrective action daripada tindakan pemantauan. Apakah sudah tepat atau belum gitu ya. Kemudian di bentuk verifikasi lainnya adalah laporan hasil audit. Hasil audit terhadap sistem SSCP. Lalu bisa juga menjadi langkah verifikasi adalah keluhan daripada pelanggan. Jadi pelanggan yang biasanya langsung melaporkan, oh produknya gini-gini, ini kayaknya ada ini. Nah, itu bisa menjadi bukti, oh ternyata ada yang lolos dari quality control-nya dan kemudian langsung dipasarkan, dan ternyata produk cacat ya. Ternyata ini setelah hasil pembuktian, hasil investigasi di lapangan, dan itu semua produk dalam batch itu harus ditarik ya. Dengan metode ketertelusuran tadi ya, dengan adanya nomor batch. Lalu verifikasi juga bisa dilihat dari catatan kalibrasi. Ternyata ini alat ukurnya belum dikalibrasi sehingga pengukuran salah. Dan juga bisa dilihat dari catatan training. Ternyata orangnya nggak pernah di training ya. Yalah jadi bukti bahwa ada yang salah. Gitu. Kemudian spesifikasi dan analisa bahan mentah. Jadi hasil dari pengecekan spesifikasi dan analisa bahan mentah atau bahan bakunya, ini bisa diketahui apakah ada suatu kesalahan dalam pengendalian bahayanya atau suatu kesalahan dalam pemantauan titik kendali kontrolnya dan sebagainya. Dan juga bisa diketahui dari pengecekan laboratorium ya, hasil-hasil labnya, ini bisa menjadi salah satu langkah verifikasi. Contoh verifikasi, memantau setiap jam kebersihan peralatan pada area post cooking. Memantau setiap jam kebersihan peralatan. Verifikasinya adalah usap permukaan peralatan dan uji secara mikrobiologi untuk menetapkan tingkat kebersihan dari area tersebut. Jadi saat diusap mungkin banyak debu ya. Kalau bentuk verifikasi, wah ini nggak bersih nih. Atau dicek secara mikrobiologi ya di atas mikroskop ya sehingga bisa melihat apakah memang area tersebut ada bahaya-bahaya biologi, kimia dan juga fisika ya, yang tidak terdeteksi dengan mata normal gitu atau telanjang. Lalu yang terakhir, langkah ke-12, menetapkan dokumentasi dan pemeliharaan catatan. Jadi setelah semuanya oke, ya, mulai daripada bahaya-bahaya ada yang sudah teridentifikasi, itu semua sudah lengkap ya, bahaya fisika, kimia, biologinya, dan kemudian titik kendali kritisnya ya sudah benar-benar diidentifikasi, lalu kontrol limit kontrolnya ya dari setiap bahaya itu sudah teridentifikasi, dan kemudian konsep metode pemantauan dan pengawasannya juga sudah teruji efektif ya, dan kesalahan-kesalahan sudah diperbaiki ya pada prinsip kelima tadi. Lalu setelah itu verifikasi sudah dilakukan semuanya ya, untuk pembuktian bahwa semuanya metode ini oke, maka ditetapkanlah dokumentasi. Jadi menjadi satu standar ya.
yang akan digunakan SECCP ini di dalam organisasi untuk produk yang tertentu ya. Lalu catatan pemeliharaan ya seperti catatan pemantauan ya, catatan tindakan perbaikan, catatan verifikasi, ini juga menjadi bagian daripada dokumentasinya. Jadi jenis catatan SECCP yang harus menjadi bagian dari sistem SECCP adalah rencana SECCP itu sendiri, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, plus catatan pemantauan, catatan tindakan perbaikan, dan catatan verifikasi. Kemudian pemeliharaan rekaman. Ini menyediakan bukti bahwa critical limits telah dipenuhi atau tindakan perbaikan yang tepat telah dilakukan ketika batasan kritis terlampaui. Jadi saat melewati batasan kritis ya tidak sesuai nilai ambang batas, ini sudah dilakukan tindakan perbaikan ya, corrective action, dan ada catatan rekamannya. Jadi itu menjadi bukti bahwa semuanya sudah diperbaiki. Gitu. Dan setelah penetapan dokumen, mungkin tinggal dilakukan evaluasi ya, daripada rencana penerapan SECCP itu, ya semua sudah oke nih, ya evaluasi terakhir lah. Untuk menetapkan apakah rencana masih sesuai ketika telah terjadi perubahan-perubahan. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan, sehingga mungkin evaluasi lagi nih tadi yang sudah ditetapkan ya. Contoh dari perubahan yang mungkin dapat memicu dilakukannya evaluasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan baku. Ya. Bahan bakunya mungkin berubah, ganti dengan yang lebih baik ya dan sebagainya. Atau tata letak lokasi pengolahan, ya, pindah tempat. Ya. Lalu peralatan-peralatan juga berganti, ya, ganti merek, ya, ganti jenisnya bisa juga. Kemudian program pembersihan sanitasinya juga berganti konsepnya. Ya. Lalu prosedur-prosedur ada yang berubah, kemudian jenis konsumen jadi sasaran target mungkin berubah ya. Tadinya middle low tiba-tiba jadi middle up. Nah, itu juga harus dievaluasi rencana SECCP-nya. Lalu bila ada informasi baru yang berkaitan dengan bahaya dan mungkin hal-hal lain dapat mempengaruhi rencana SECCP ini, ya dilakukan evaluasi. Yaitu tadi 12 pedoman langkah untuk penerapan SECCP. Dan sekarang kita lihat sedikit perbedaan antara SECCP dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000. ISO 9001. SECCP, Sistem Pemastian Keamanan Makanan. ISO 9001, Sistem untuk Kualitas, ya, di mana keamanan adalah salah satu persyaratan konsumen. Jadi lebih lengkap ISO 9001, ya. Jadi kalaupun mau nanti SECCP bagian dari ISO 9001. Tapi sebenarnya sekarang udah ada yang lebih khusus untuk keamanan pangan, yaitu ISO 22000. Nah, jadi SECCP adalah bagian dari ISO 22000, ya, Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Kemudian SECCP memastikan critical control point dari keamanan makanan telah diidentifikasi secara tepat. Sedangkan di ISO 9001 atau ISO 22000 memastikan kriteria yang ditetapkan pada produk dan spesifikasi proses telah dipenuhi sepanjang waktu. Jadi fokusnya kalau di ISO 9001 atau ISO 22000 fokus pada produk dan spesifikasi prosesnya. Kalau sini critical control point-nya. Lalu SECCP mengaplikasikan disiplin yang sama dengan ISO 9001 ya atau ISO 22000 ketika mengimplementasikan rencana SECCP. Jadi ISO 9001 atau ISO 22000 juga sama-sama memakai SECCP. Nah, konsepnya sama aja saat mau diaplikasikan ya.
pakai rencana implementasinya sama aja. Kemudian SACCP ini jauh lebih mudah, ya. Bukan lebih tua, ya. Lebih mudah bila mengimplementasikan SACCP di lingkungan yang sudah menerapkan ISO 9001 atau ISO 22000. Jadi kalau sudah ada ISO 9001 atau ISO 22000, lebih mudah menerapkan SACCP, ya. Karena memang bagian daripada ISO 9001 atau ISO 22000, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, adalah SACCP-nya. Sedangkan di ISO 29001 ini, dengan implementasi ISO 9001, para karyawan akan terbiasa dengan pengendalian dokumen dan pengarsipan log sheets pada control points. Jadi ada juga sebenarnya, ya, untuk kontrol keamanan pangan di ISO 9001 khusus, ya. Tapi kalau ISO 22000 memang udah lebih spesifik, ya. Sehingga ISO 22000 ini memang salah satu bagiannya adalah SACCP. Kemudian target adalah control point keamanan makanan atau CCP-nya. Kalau di ISO 9001 menyediakan satu kerangka dalam mengendalikan control point operasional selain CCP sementara. Ya, ini sedikit perbedaan antara SACCP dan ISO 9001. Tapi intinya adalah SACCP ini menjadi pelengkap dari sistem manajemen mutu khusus untuk produk pangan olahan. Oke, teorinya sudah selesai. Sekarang mungkin kita diskusi dulu sebelum latihan.